Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Runa Junesa dengan BP 20110013 Universitas Dharma Andalas. Di sini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar bisnis. Saya akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, manajemen produksi. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Dan yang terakhir, manajemen keuangan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari materi tersebut. Let's get it! Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi manajemen sumber daya manusia, apakah teman-teman semua tahu apa itu manajemen? Manajemen terdiri dari 6 unsur, yaitu man, money, material, method, machine, and market. Unsur man sendiri menjadi ilmu tersendiri yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia terdiri dari 5 proses. Proses yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses analisis pekerjaan, yaitu suatu analisis sistematis dari pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses yang kedua yaitu penyediaan sumber daya manusia. Perusahaan merekrut dan menyeleksi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Yang keempat, pemeliharaan sumber daya manusia. Perusahaan memberikan kompensasi dan tunjangan kepada karyawan atas pekerjaannya. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya manusia dengan cara promosi, demosi, dan transfer. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Komponen-komponen pemasaran ada 7, yang biasa disebut dengan 7P. Yang pertama ada produk atau produk. Produk yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dijual perusahaan, baik itu barang maupun jasa. Yang kedua ada price atau harga, merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Yang ketiga ada place atau tempat, merupakan tempat atau lokasi untuk melakukan proses jual beli barang maupun jasa. Yang keempat ada promotion, atau promosi. Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, baik itu offline secara face to face atau door to door, dan online bisa melalui media sosial. Yang kelima yaitu proses, merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas. Yang keenam, people atau orang. Yang dimaksud people di sini bukan hanya konsumen saja, namun keseluruhan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Yang terakhir, physical evidence atau bukti fisik, merupakan semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Selanjutnya ada promosi. Promosi adalah kegiatan yang berhubungan dengan teknik yang paling efektif dalam menjual produk. Konsep dalam promosi ada 7 yang biasa disebut dengan 7M, yaitu mission, market target, message, media, mix, money, and measurement. Baiklah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu manajemen produksi. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu produksi dan operasi.
Produksi adalah aktivitas atau proses yang digunakan untuk membuat produk yang berwujud. Sedangkan operasi merupakan aktivitas atau proses yang digunakan untuk membuat produk tertentu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Tipe-tipe proses produksi ada 4. Yang pertama, proses ekstraktif, yaitu proses pengambilan bahan produksi dari alam untuk dipasarkan. Contohnya ada pertambangan dan pertanian. Yang kedua, proses analisis adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi 2 atau lebih barang jadi. Contohnya, pertambangan minyak bumi, mengolah minyak mentah menjadi beberapa produk, misalnya bensin, oli, dan lain-lain. Yang ketiga, proses sintesis, yaitu proses mengolah bahan mentah menjadi satu produk. Contohnya, tepung bumbu yang terbuat dari gabungan beberapa bumbu-bumbu. Yang keempat, proses mengubah atau fabricating adalah proses di mana bahan produksi hanya dirubah bentuknya saja. Contohnya, lempeng metal yang digunakan untuk pembuatan mobil. Selanjutnya, metode produksi. Metode produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode job shop, yaitu penyelesaian pekerjaan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang kedua, metode batch, yaitu tugas dibagi menjadi beberapa kelompok bagian. Yang ketiga, yaitu metode flow. Metode ini hampir sama dengan metode batch, tapi dalam metode ini tidak terjadi antrian. Selanjutnya, produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan nilai output barang dan jasa yang diproduksi dengan nilai input sumber daya, energi, modal, material, waktu, dan lain-lain. Cara pengukuran produktivitas dan efisiensi. Pertama, cara pengukuran produktivitas, yaitu output yang dihasilkan dibagi input yang digunakan. Yang kedua, cara pengukuran efisiensi, yaitu jumlah waktu pengerjaan dibagi jumlah stadion kerja dikali waktu siklus. Sekarang kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disebut dengan SIM ini adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Apa-apa saja fungsi sistem informasi manajemen itu? Berikut adalah fungsi-fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lainnya. Yang kedua, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali. Yang ketiga, menyediakan informasi pendukung. Dan yang keempat, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu fungsi akuntansi dan analisis keuangan. Fungsi akuntansi adalah fungsi penunjang dari manajemen dalam pencatatan transaksi perusahaan, harta, dan kekayaan. Hasil dari akuntansi tersebut adalah berupa laporan keuangan. Kegunaan laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik. Dan yang ketiga, salah satu kewajiban jika perusahaan tersebut ingin go public. Selanjutnya yaitu anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran adalah laporan terperinci mengenai perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk satu periode. Adapun fungsi anggaran tersebut, yang pertama, membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan. Yang kedua, untuk menelusuri kinerja mingguan atau bulanan.
Baiklah teman-teman semua, sekarang kita masuk kepada materi terakhir, yaitu manajemen keuangan. Apa itu keuangan? Keuangan itu penentu investasi jangka panjang. Keuangan itu mendapatkan dana untuk membayar. Keuangan itu memimpin kegiatan keuangan harian. Selanjutnya ada klasifikasi modal. Klasifikasi modal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal jangka pendek dan yang kedua modal jangka panjang. Apa-apa saja modal jangka pendek ini? Yang pertama ada hutang dagang, ada piutang dagang, ada persediaan. Persediaan ini terbagi menjadi tiga, yaitu persediaan bahan baku, persediaan dalam proses, persediaan barang jadi, dan yang keempat ada modal kerja. Klasifikasi modal yang kedua yaitu modal jangka panjang. Modal jangka panjang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saham dan yang kedua adalah obligasi. Apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kertas, dokumen, atau semacam sertifikat. Sedangkan obligasi artinya adalah surat hutang. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa membantu teman-teman semua. Thank you for watching and see you next time.